Halo, nama saya Marlah Wiryadi atau biasa dipanggil dengan Alu. Saya sekarang 21 tahun dan sedang mengambil studi di Fakultas Kedokteran Umum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Meskipun saya mempelajari fisiologi manusia dan kesehatan masyarakat, tapi saya juga tertarik dengan isu lingkungan dan isu sosial, terutama pada daerah bencana atau daerah pedalaman. Saya bercita-cita menjadi seorang penolong, seorang agen perubahan, dan seorang manajer kesehatan di masyarakat dengan menjadi dokter fungsional atau dokter struktural yang siap ditempatkan di pedalaman. Saya bergabung di tim bantuan medis Dokter 4x4, menjadi simpatisan radio antar penduduk Indonesia, sebagai volunteer di World Around Us, dan menjadi chief di Apex. Melalui organisasi tersebut, saya telah mengikuti banyak kegiatan sosial, antara lain mengikuti pengobatan massal di Sayung Demak dan Desa Kalikurmo Beringin, pengadaan sarana sanitasi dan air bersih di Desa Pondoryo Jambu, menjadi pembicara dalam seminar pertolongan pertama di Mawapala IAIN Semarang dengan materi CPR, keracunan, dan masih banyak lagi. Program Global Heroes merupakan kesempatan emas bagi saya untuk mematangkan jiwa rela menolong saya, menginspirasi dan membakar semangat pemuda Indonesia untuk terus berjuang dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Tidak hanya itu, saya juga bisa memperdalam pengetahuan saya tentang hubungan manusia dan lingkungannya, memiliki kesempatan melihat masalah-masalah dunia dan mencari solusinya. Dan yang terpenting adalah saya dapat berbagi pengalaman dengan heroes lainnya dan berbagai macam latar belakang budaya, disiplin ilmu, dan hobi. Dan tentunya pada akhirnya semua intisari dan pengalaman berharga dapat kita aplikasikan untuk membangun Indonesia. Nepal berada di tengah dari rantai Himalaya di zona seismik aktif dan memiliki sejarah panjang gempa bumi yang destruktif. Setidaknya ada 10 gempa bumi besar yang terekam dalam arsip sejarah sejak abad ke-13. Gempa bumi terparah terjadi pada 25 April 2015, berpusat di distrik Gorkha dengan intensitas 7,8 skala Richter dan disertai beberapa gempa susulan serta memicu tanah longsor di berbagai daerah, menewaskan kurang lebih 9.000 jiwa dan hampir 22.000 korban mengalami luka. Fasilitas publik dan ribuan rumah penduduk hancur. Kerugian materi dan munculnya masalah kesehatan akibat berkurangnya sumber air bersih, sarana sanitasi yang hancur, dan malnutrisi menambah keadaan semakin parah. Meskipun bantuan internasional dalam jumlah yang besar telah disalurkan, Nepal masih belum bisa bangkit sepenuhnya dari bencana ini. Atas dasar itu, saya memiliki konsep 2 step to healthy environment. Langkah pertama adalah menjaga pasokan air bersih. Solusi saya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang mudah dan murah, yaitu dengan mengumpulkan air hujan atau embun-unggun. Rainwater collecting system pada dasarnya sangatlah mudah karena hanya memanfaatkan genteng rumah sebagai penada hujan, kemudian dikumpulkan di talang air dan disalurkan menuju ke tempat penyimpanan air. Hujan di lembah Kathmandu memiliki intensitas sedang hingga tinggi selama musim penghujan, dengan intensitas sekitar 2.500 mm setiap tahunnya. Tidak berbeda dengan rainwater collecting system, fog collecting system juga relatif mudah untuk dibuat, hanya membutuhkan 2 buah tiang bambu, kanan dan kiri, lembaran paranet dan paralon yang dibelah menjadi 2 untuk mengkondensasikan air dan mengumpulkannya. Nepal mempunyai cuaca dan suhu yang ideal untuk mengkondensasi kelembapan atmosferik menjadi embun-unggun. Saya berharap mendapatkan kesempatan untuk menyurvei sumber mata air utama di Nepal dan berusaha mencari solusi dengan teknologi yang murah dan tentunya mudah agar penduduk mendapatkan sumber air bersih sepanjang tahun. Untuk menjaga sterilitas, air tetap harus disaring dengan cloth filter dan dimasak hingga mendidih sebelum digunakan untuk makan atau minum. Langkah kedua adalah merencanakan sanitasi yang baik. Setelah kita memperoleh sumber air bersih, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjaga sumber air agar tidak terkontaminasi. Maka kita harus meningkatkan kualitas sanitasi dengan mengurangi bahan pencemar biologis. Banyak fasilitas sanitasi yang hancur, banyak penduduk yang buang air besar di tempat terbuka. Maka dari itu, hal yang mungkin kita lakukan adalah menambah sarana sanitasi dan membangun
VIP latrine atau Ventilated Improvement Pit Latrine. Ini adalah prototipe saya tentang VIP latrine atau jamban dengan kedalaman lubang sekitar 2-3 meter, kemudian dengan diameter 1-1,2 meter, dan tentu saja dasarnya kita beri sebuah penguat dari batu bata atau bisa menggunakan bis beton atau tong, atau bisa menggunakan kayu. Kemudian kita tutup menggunakan slab. Nah, seperti ini bentuknya. Ini adalah bentuk dasar dari VIP latrine. Untuk selanjutnya bisa dimodifikasi superstrukturnya menjadi seperti ini. Ini adalah lubang ventilasi agar lalat tidak bisa masuk ke dalam jamban. Nah, ini adalah superstrukturnya. Untuk superstrukturnya tidak harus seperti ini, bisa disesuaikan dengan bahan yang ada. Jamban ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, seperti bisa dibikin menjadi 2 lubang jamban atau lebih. Langkah ketiga yaitu dengan terus mempromosikan higienitas apapun yang terjadi. Seperti yang kita tahu, hygiene sudah menjadi klise ketika membahas tentang masalah kesehatan. Tapi itulah yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Advokasi materi pendidikan kebersihan yang komprehensif harus diajarkan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Penyuluhan pencegahan penyakit harus digalakkan di setiap distrik atau desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan. Mengadakan pelatihan manajemen air, pengolahan makanan, cuci tangan dengan benar, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Sebagai tambahan, pencarian makanan substitusi selain makanan pokok Nepal, yaitu dal, bhat, dan tarkari, perlu segera dimulai untuk mengatasi malnutrisi dan untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Maka dari itu, solusi saya adalah membangun kebun bersama yang ditanami buah, sayur, dan tanaman obat, serta memanfaatkan kembali makanan tradisional Nepal atau dedo. 3 langkah tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan bekerja sama partner lokal atau komunitas lokal agar mereka dapat melanjutkan, menjaga, dan meningkatkan program tersebut. Saya berharap dengan teratasinya masalah dasar, beberapa masalah lainnya seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan sebagainya dapat teratasi. Dan akhirnya dengan program ini diharapkan Nepal bisa bangkit dari kondisi yang buruk saat ini dan menjadi lebih baik di kemudian hari.